dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, Presiden ingin di setiap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan ada gerai sembako yang akan dikelola layaknya retail modern. Masalah ini juga jarang disoroti betapa pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan di desa. Sebab kalau tidak dipikirin dari sejak sekarang, makin banyak arus urbanisasi anak-anak muda, Gen Z, milenial yang ke kota-kota besar. Kita ini kelamaan jadi konsumen, Pak RT. Nah sekarang Mas Taufik, kita memang harus pola pikir kita juga kita rubah. Kenapa kita harus memproduksi barang sendiri? Orang pasti laku ya. Dijamin dijual di 80.000 retail modern yang ada di setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi itu kalau di luar negeri itu kalau di Jalan Sudirmannya gitu di luar negeri itu pasti di antara gedung-gedung itu punyanya koperasi. Di kita aja tuh satu nyangkut GKBI itu gitu. Ketika mendirikan negeri ini, para pendiri bangsa menciptakan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mereka menggagas konsep ekonomi, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan. Ekonomi produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Karena itu, model usaha yang sesuai adalah koperasi. Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi global, termasuk cara masyarakat berproduksi dan berkolaborasi. Di tengah derasnya arus startup, fintech, dan platform digital, koperasi sebagai wujud ekonomi kerakyatan menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi RI kini mendorong digitalisasi koperasi sebagai jalan modernisasi. Di bawah kepemimpinan Bang Ferry Joko Juliantono, program Koperasi Merah Putih menjadi tonggak utama pemberdayaan ekonomi desa dengan target 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia. Podcast Open Minded kali ini akan mengupas secara mendalam bagaimana koperasi beradaptasi di era digital, bagaimana digitalisasi membuka peluang bagi generasi muda, dan bagaimana program Koperasi Merah Putih dapat menjadi gerakan ekonomi baru yang berbasis gotong royong, namun berpijak pada teknologi modern. Bersama kita telah hadir Bapak Menteri Koperasi kita yang luar biasa. Waduh, Selamat datang Bang Ferry. Mas Taufik, Mas Hari udah lama nggak ketemu. Ya, ini sobat lama juga dari saya. Ya, kita bertemu lagi dengan pembicaraan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah. Amin. Juga kita hadir bersama kami di sini Pak RT nih. Halo, yang Bang. akan membawa suara masyarakat ya terkait dengan persoalan Siap, koperasi. Pak RT. Izin Pak Menteri dari sudut pandang akar rumput. Baik, Bang. Sekarang begini, sebagai Menteri Koperasi, bagaimana Bang Ferry ini melihat posisi koperasi hari ini dalam lanskap ekonomi digital Indonesia? Yang pertama sebenarnya bicara digitalisasi ini kan sebenarnya teknologi pendukung. Yang terpenting itu sebenarnya adalah aktivitas ekonominya. Jadi jangan sampai kita bicara digitalisasi itu mendahului dengan sektor realnya. Karena kalau itu yang terjadi nanti seperti yang kemarin kejadian di banyak sekali startup, fintech yang terlalu cepat maju teknologinya tapi tidak dibarengi dengan kondisi sektor real yang memadai sehingga mereka banyak yang istilahnya bakar ruang. Harusnya itu berjalan paralel bersamaan digitalisasinya tapi sektor realnya jalan gitu. Nah, dalam konteks koperasi sekarang koperasi itu memang ketinggalan dibandingkan dengan BUMN dan badan usaha swasta dari sisi asetnya, dari sisi volume usaha kegiatannya, maupun dari partisipasi masyarakat yang terlibat di koperasi, maupun kontribusi koperasi terhadap misalkan produk domestik bruto, jauh banget tuh. Nah, tetapi sekarang ketika kami diamanatkan di Kementerian Koperasi, Presiden ingin supaya koperasi cepat gercep, ngejar ketinggalan dibanding BUMN dan badan usaha swasta. Nah, beberapa transformasi yang kami lakukan secara cepat di Kementerian Koperasi adalah pertama kita membentuk dua kedeputian yang baru. Satu kedeputian tentang business development, pengembangan usahanya. Terus yang kedua ada deputi digitalisasi. Jadi memang betul
digitalisasi ini penting, tapi juga bisnis development-nya penting. Selama ini koperasi itu lebih banyak dilihat dari aspek kelembagaannya, tidak dielaborasi tentang pengembangan bisnisnya. Padahal kan koperasi itu entitas bisnis gitu, yang sama seperti PT atau CV atau apa BUMN. Ya, gitu, berharap kan. cari keuntungan juga kan. Iya dong, harus Ya. KPI-nya tetap harus Betul. profit. Betul. Meskipun nanti ada KPI yang lain adalah harus bermanfaat untuk anggota dan masyarakat gitu. Nah, ketika kami melakukan transformasi itu, Presiden bulan Maret tuh mengundang kami dalam rapat kabinet terbatas. Presiden punya ide untuk membentuk 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih. Jadi bukan koperasi merah putih, tapi saya sempurnakan dikit, koperasi desa atau kelurahan merah putih gitu. Oke, karena Di basisnya desa dan 80.000 kelurahan itu ya. jumlah desa itu 75.000, Oke. sisanya kelurahan. Nah, jadi yang punya ide koperasi desa kelurahan merah putih ini Presiden. Beliau malah menyatakan bahwa saya dapat wangsit dari orang tua beliau karena ayah beliau Profesor Sumitrojo Hadikusumo adalah orang yang paham betul tentang konsep koperasi dan bahkan malah menjadi penggiat koperasi. Beliau ikut mendirikan Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang bahkan pernah punya bank kesejahteraan ekonomi. Kakek beliau, kakek Presiden Pak Margono Joyo Hadikusumo apalagi itu merupakan sahabat dekatnya Bung Hatta, ikut menjadi anggota yang waktu itu merancang di Dewan Perancang Nasional tentang pola pembangunan semesta berencana periode 47 sampai 59. Depernas yang didampingi oleh ratusan para ahli itu. Di situ sebenarnya sudah dinyatakan tentang perlunya prioritas pembangunan dilakukan oleh koperasi. Bahkan istilah koperasi desa itu sebenarnya muncul ada di situ tuh. Dari zaman itu sudah ada. Sudah ada, bahkan sudah ada yang rencana pembangunan berbasis evidence based policy gitu. Jadi udah rigid sekali itu sebenarnya. Dan koperasi memang waktu itu diarahkan menjadi koperasi yang bisa bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, di sektor industri, bahkan di sektor bukan simpan pinjam Pak RT, tapi perkreditan. Nah itu gitu. kalau warga saya kan tahunya kayak kalau koperasi itu simpan pinjam. Iya, nah itu. Jadi beli dulu seragam di koperasi. Gitu awalnya nggak gitu. Ya, Nah, dulu mindset masyarakat tuh lihatnya ya pokoknya koperasi simpan pinjam. Iya, padahal gitu enggak. Padahal di lebih dari itu. dokumen-dokumen di Arsip Nasional, kalau Ya. Mas Taufik nanti juga di MPR atau dokumen-dokumen itu memperlihatkan bahwa sebenarnya koperasi bisa masuk ke sektor itu. Makanya koperasi itu disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Soko itu tiang, guru itu utama. Harusnya yang menjadi mainstream perekonomian nasional itu bukan korporasi, bukan BUMN, tapi koperasi. Karena dia tadi yang sudah disampaikan, dia adalah bangunan usaha yang cocok dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, partisipatif gitu. Yang nilai-nilai dan filosofinya itu sama persis seperti filosofi dan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat Indonesia gitu. Jadi, nah cuma waktu Orde Baru sih masih oke tuh, Mas Taufik. Ya. Koperasi-koperasi masih banyak yang bergerak di sektor industri, punya pabrik tekstil, punya pabrik garment. Contoh itu gabungan Koperasi Batik Indonesia itu kan punya gedung di Semanggi. Itu punya pabrik tekstil, punya pabrik garment dan lain sebagainya. Koperasi masih punya bank, namanya Bank Umum Koperasi Indonesia. Tadi juga ada Bank Kesejahteraan Ekonomi. Iya. Bank Bukopin itu, Bank Umum Koperasi Indonesia itu didirikan oleh induk-induk koperasi dulu. Nah, kemudian juga banyak KUD dulu berperan besar waktu itu ketika Indonesia bisa swasembada beras dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika di akhir tahun 90-an, itu terjadi proses perubahan politik. Nah, bersamaan dengan itu sebenarnya juga ada peristiwa ditandatanganinya butir-butir letter of intent dari IMF yang waktu itu diwakili oleh Direktur Eksekutifnya Michael Kamdesu, yang pada saat itu pemerintah kemudian harus tanda tangan letter of intent dan harus ikut. Betul. Nah, butir-butir itu menjelaskan tentang bagaimana
pasar itu harus diminimalisir peran negaranya. Kemudian sistem dan praktek ekonomi kita diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, Pak RT. Nah, akibatnya adalah ketika sistem dan praktek ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, disitulah kemudian koperasi yang tadinya harusnya di Undang-Undang 45, di naskah dan dokumen arsip sampai dengan tahun 60-an, itu harusnya bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, di sektor industri, di sektor perkreditan, jadi turun pangkat. Akhirnya banyak di antara mereka yang setelah sekian puluh tahun, akhirnya banyak di antara mereka yang simpan pinjam. Nah, itulah awal muasalnya kenapa banyak koperasi yang bergerak di simpan pinjam. Tapi saya sebagai menteri gitu ingin memberikan penghormatan kepada mereka yang mau bergerak di sektor simpan pinjam. Karena apa? Karena itu adalah bentuk mekanisme bertahannya koperasi dari serbuan ketidakadilan yang terjadi di pasar. Sekarang industri tekstil dan garment yang dimiliki oleh GKBI yang pada masanya luar biasa, sekarang harus berhadapan dengan kain impor, pakaian impor, Pak RT. Pakaian bekas saja impor, Pak RT. Gimana mau bertahan? Nah, kemudian juga Bukopin yang tadinya didirikan oleh induk-induk koperasi, sahamnya terdelusi. Kemudian sekarang dikuasai sahamnya mayoritas oleh Kokmin Korea dan lain sebagainya. Peternakan sapi perah yang dimiliki oleh koperasi, banyak yang hasil susunya tidak terserap di industri pengolahan susu. Karena industri pengolahan susu lebih banyak sekarang menggunakan susu bubuk yang skim, impor. Dan kayak gitu. Jadi emang akhirnya kita rasanya seperti beberapa dekade belakangan ini kita kayak orang kesasar gitu loh, Pak RT. Ya, masyarakat jadi tahunya cuma sebatas simpan pinjam. Iya, dan secara umum masyarakat juga kayak ini kita beda gitu loh. Pertama tadi yang harusnya tadi prinsip kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan tergantikan dengan nilai-nilai yang muncul akibat konsekuensi diserahkannya mekanisme pasar bebas itu. Muncullah individualistik, materialistik, orang jadi makin serakah, orang yang berkecukupan itu tidak punya empati terhadap yang lemah dan lain sebagainya gitu. Jadi, nah ketika sekarang presiden, Pak Prabowo jadi presiden, jadi kepala pemerintahan, beliau ingin supaya nggak bisa ini kalau gini terus. Karena kalau pasar ini diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, nanti yang kaya makin kaya. Masyarakat secara kebanyakan menjadi tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, terus kemudian nggak bisa, negara harus hadir lagi, ngatur lagi, dan kemudian disitulah kemudian Pak Prabowo setelah jadi presiden, termasuk salah satunya membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai implementasi dari Astacita ke-6 tentang bagaimana membangun dari bawah dan dari desa. Nah, ini menjadi dasar dari kenapa Pak Prabowo mau pemihakannya kepada koperasi luar biasa dan punya ide tentang membentuk 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, kami pun juga sebenarnya ketika bentuk badan hukum 80.000 koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih itu, Pak RT, Pak Taufik, Mas Taufik, masih ada juga desa yang belum ada listriknya. Masih banyak juga desa yang belum terakses internet. Kemudian di masyarakat desa tuh banyak banget masyarakat di desa-desa kelurahan yang terjebak praktek rentenir, terjebak praktek tengkulak, terjebak pinjol. Banyak banget itu. Terus kemudian barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk barang-barang bersubsidi kayak pupuk itu mata rantai distribusinya terlalu panjang. Kadang-kadang pupuk bersubsidi itu tidak diterima langsung oleh kelompok tani, tapi nyelonong ke kebun-kebun sawit dan lain sebagainya. Kemudian gas LPG 3 kilo, minyak goreng dan lain sebagainya. Dan kemudian masyarakat di desa itu kurang mendapatkan fasilitas obat dan vaskes. Sehingga banyak di antara masyarakat desa itu yang kurang terlindungi oleh BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, Presiden ingin di setiap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan ada gerai sembako yang akan dikelola layaknya retail modern. Oh, seperti minimarket gitu Iya. konsepnya, tapi koperasi gitu, Pak. Iya. Nah, terus ada gudang kan, ada apotek dan klinik desa, terus kemudian ada lembaga keuangan mikronya, kemudian ada dikasih fasilitas kendaraan operasionalnya segala macam. Sebenarnya target total yang mau dicapai itu 80.000. 80.000 tuh mengingat asumsinya ada 75.000 desa di seluruh Indonesia, sisanya kelurahan. Per hari ini kalau yang sudah berbadan hukum yang tercatat di Kementerian Koperasi sudah 82 ribuan badan hukum akte, badan hukum koperasi desa dan kelurahannya. Tapi beliau Presiden pokoknya 80 ribuan lah gitu. Nah artinya tuh seluruh desa dan insya Allah 100% kelurahan tuh Pak RT. Jadi memang ini program yang strategis karena bisa sekaligus memecahkan masalah yang mendasar seperti nggak ada listrik, nggak ada internet, kemudian melenyapkan praktek rentenir, tengkulak dan pinjol segala macam, sambil sekaligus juga Presiden ingin udah waktunya lah orang desa ini jangan jadi objek lagi atau hanya sekedar menjadi penerima manfaat. Ya, mereka harus jadi pelaku-pelaku harus utama. Jadi subjek dan jadi pelaku, makanya dibikinin badan usahanya Mas Taufik. Nah, namanya yang cocok memang koperasi gitu. Itu Pak dari 80.000 itu kan saya sebagai RT harusnya ngelihat nih 80.000 itu kan banyak ya Bang Peri. Banyak banget itu harusnya. Ya kalau kita bandingin sama Alfamart sama Indomaret aja yang nggak nyampe segitu 40-an ribu. Nggak sampai. Kelihatan. Nggak nyampe. Tapi itu malah terasa. Maksudnya orang lihat di mana-mana kita kalau jalan ada naik. Ya, tahun depan sih insya Allah kita bisa ngelihat itu. Bisa ngelihat udah tahun depan itu jumlahnya pasti lebih banyak kan, ini kan prosesnya sedang dibangun. Jadi kalau kemarin yang pembentukan badan hukumnya bulan Juli udah di launching langsung oleh Presiden. Sekarang kita lagi masuk tahap operasional. Nah, tahap operasionalnya dimulai dengan pembangunan fisiknya. Ini sekarang per hari ini Mas Taufik, Pak RT, sekaligus juga saya nyampein update-nya data tanah yang terinventarisir yang siap dibangun jumlahnya udah sekitar 34.000. Kemudian yang sedang dibangun jumlahnya sudah 28 ribuan. Nah, harapannya nanti sesuai dengan rencana Presiden, Maret insya Allah itu akan selesai dibangun bangunan fisiknya gudang-gudangnya, alat kelengkapan dan sarana pendukungnya semua selesai dan siap untuk operasional. Nah, karena bersamaan dengan bangun fisiknya itu, kita yang di Kementerian Koperasi sekarang menerjunkan tenaga bisnis asisten untuk melatih pengurus-pengurus pengawas seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu untuk ngerti tentang koperasi dan ngerti untuk bisnisnya. Oh, jadi ada pelatihannya juga ya di coach ya? Harus, termasuk juga tadi soal digitalisasinya. Kita sekarang sedang menyempurnakan proses sistem informasi manajemen koperasi desa. Jadi microsite-nya tuh kita lengkapin, proses inputnya juga sekarang sudah hampir selesai nih. Kan tapi proses input di desa itu kan bermacam-macam kendalanya. Tidak semua punya pengetahuan dan daya serap yang sama nih. Kita harus juga punya kesabaran untuk melatih mereka bagaimana input, bagaimana ini, karena kan apalagi yang di desa nih bukan, kalau di kota-kota kan kelurahan relatif mereka lebih mudah untuk diajari. Tapi kalau untuk di desa-desa apalagi yang di pedalaman, kita harus butuh waktu untuk bisa ngajarin mereka. Nah, tetapi itu proses yang tadi karena memang digitalisasi ini penting, sistem informasi manajemen koperasi desa ini harus bareng nih. Jadi harapannya di tahun depan sistem informasi manajemen koperasi desanya sebagai bagian dari digitalisasinya jalan, terus kemudian pelatihan untuk pengurus dan pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya juga jalan, kemudian pengawasan juga. Kita kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Mas Taufik. Mereka tuh kebetulan punya aplikasi Jaga Desa. Nah, di dalam aplikasi Jaga Desa itu Kementerian Koperasi cuma naruh tambahan fitur tentang koperasi desa.
Jadi nggak banyak biayanya. Ya, Kementerian Koperasi. memanfaatkan yang sudah ada kita Iya, tambahkan. nah itu penting untuk melakukan mitigasi resiko dan Iya, pengawasan. betul. Nah kita sekarang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, ngajarin bimbingan teknis kepada pengurus, pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih supaya mereka juga aware terhadap mitigasi resiko dan pengawasan. Ya, Jadi kerja bareng betul, di kerja bareng, Impres betul. nomor 9 tahun 2025 itu ada 18 kementerian lembaga yang ikut gabung. Ya memang harus dikerjakan Kerja keroyokan, keroyokan. melibatkan daerah, Ya. provinsi, kabupaten kota, Ya. kecamatan sampai kelurahan, desa gitu. Ya karena kan gagasan kita untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai sokoguru perekonomian ini kan punya efek domino yang positif sebenarnya. Ya, Jadi selain memang upaya kita adalah membangkitkan ekonomi dari desa-desa, dari kelurahan, dari Ya. masyarakat, ya, juga ternyata ada implikasinya ke soal bagaimana kemudian kita juga meningkatkan kemampuan masyarakat di desa-desa, ya kan, Ya. baik itu pembelajaran mereka untuk bisa berbisnis, ya, Iya. menjalankan roda ekonomi, tadi kemampuan digitalisasi, terus mungkin juga kesadaran kolektif bahwa sekarang kita harus berusaha secara bersama-sama. Jadi sebenarnya banyak ya sebenarnya kan kalau efek lihat dominonya ini. dari ini juga penting. Penciptaan lapangan pekerjaan. Ya. Kalau taruh asumsinya 20 orang di setiap koperasi desa itu menjadi pengurus dan pengelola. Jadi ada 20 orang kali 80.000, ada 1,6 juta orang terserap Yang harusnya dalam bisa terserap. kegiatan produktif. Belum lagi kalau masyarakat desanya menjadi anggota koperasi. Taruhlah angkanya konservatif 500. Karena rata-rata jumlah penduduk dewasa di koperasi itu ribuan. Ini 500 lah. 500 kali 80.000 itu udah 40 juta orang. Betul. Partisipasi masyarakat untuk jadi anggota koperasi. Dan masalah ini juga jarang disoroti betapa pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan di desa. Sebab kalau tidak dipikirin dari sejak sekarang, makin banyak arus urbanisasi anak-anak muda, Gen Z, milenial yang ke kota-kota besar. Yang beruntung mereka kerja di sektor formal. Tapi yang kurang beruntung mereka kerja di sektor informal, bekerja di pabrik dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dan jumlah anak muda di desa itu sekarang menunjukkan angka persentasenya 45%. Kalau ini nggak diselesaikan sejak sekarang, akan turun terus jumlahnya. Nanti bisa terjadi kasusnya kayak di Jepang. Di desa-desa di Jepang itu isinya orang tua semua, Pak RT. Jadi itu sesuatu yang harus dari sejak awal kita selesaikan dan dicarikan solusi. Dan solusi yang paling tepat adalah membuka penciptaan lapangan pekerjaan itu. Salah satunya dengan koperasi ini. Koperasi kalau dikelola keren, kayak nanti retail modern gitu, kan udah bayangin itu ada di desa-desa. Orang kerja juga gagah, seneng gitu. Dan ya itu tantangannya. Berarti nanti warga-warga saya yang sekarang statusnya masih pengangguran, Bisa. begitu jadi anggota koperasi terhapus itu, Pak. Ya minimal mereka Kepenganggurannya. kalau jadi anggota, mereka kan dapat setiap tahunnya sisa hasil usahanya. Minimal mereka dapat tambahan. Saya dalam waktu dekat ini mau tanda tangan MOU dengan Menteri Sosial supaya nanti masyarakat yang ada di desil 1, desil 2 yang miskin ekstrim itu kalau langsung didorong jadi anggota koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi nanti mereka yang terima bansos, BLT atau bantuan pangan non tunai, mereka bisa belanja di koperasi desa, kemudian dia setiap tahunnya dapat sisa hasil usaha, sehingga pendapatannya dia bisa naik 2 kali lipatnya gitu. Jadi memang banyak hikmahnya ternyata di program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi memang sekedar, masalah. bukan sekedar koperasinya ansih saja gitu, tapi juga ada hal-hal lain yang kemudian mengikuti. Jadi saya meyakini memang betul para pendiri Republik ini dia udah berpikir jauh tentang itu. Dan Pak Prabowo, saya juga gembira punya presiden seperti Pak Prabowo. Kami di Kementerian Koperasi ini sebenarnya relatif ringan pekerjaannya, meskipun bentuk 80.000 bukan soal yang mudah. Kayak misalkan bikin badan hukumnya aja, Mas Taufik, itu kan bukan kayak bikin PT. Kan tetap harus ada pendekatan yang sifatnya top down, keluar Inpres, keluar Perpresnya. Tapi proses pembentukan koperasi di tiap desa dan kelurahan itu melalui musyawarah desa khusus. Jadi ada
bottom up-nya juga. Iya. Gitu. Sebenarnya yang paling diharapkan memang kan koperasi ini benar-benar juga muncul dari bottom up. Jadi yang dari pemerintahnya, dari pemerintah pusat itu mendorong, kemudian disambut kan, Iya. harapannya disambut. Jadi hybrid lah nih. Iya, Kalau iya. istilah sekarang Iya, PRT jadi Dari hybrid. bawah juga ada ya, Iya. dari atas, dari atas. Kombinasi antara top down dan Iya. bottom up. Nah, karena itu nih, misalnya Pak RT nih, ya, apa pesan yang bisa diberikan Bang Ferry kepada kepala desa atau masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di berbagai daerah gitu ya, untuk bisa kemudian menyampaikan kepada masyarakatnya, ayo nih kita ada program koperasi ini. Lantas apa yang harus dilakukan? Kalau pesannya ke Pak RT gitu misalnya, Bang Ferry ini memberikan pesan, ayo untuk menggerakkan ini semua, sampaikan hal ini kepada masyarakat. Nah, itu kira-kira apa? Biar warga tergerak juga nih. Iya. Pak. Iya, kalau menurut saya kan sebenarnya mekanisme pasar bebas yang kemarin ini bahasanya ketinggian nggak sih Pak RT? Nah itu kan yang melahirkan tadi individualistik, materialistik, dan akhirnya pelaku pasar besar ini akumulasi modalnya lipat-lipat nih. Kapitalis banget lah. Itu ya, Pak. Wah, mending kalau kapitalis, yang kalau Pak Presiden bilang serakahnomics. Nah, serakahnomics. Gitu. Nah, di sisi yang sama rakyat nggak punya akses. Nah, sekarang oleh Presiden, warga jangan cuma jadi Penonton. naruh duit doang di bank BUMN atau swasta. Sekarang oleh negara, oleh Presiden dikasih modal, dibukain akses permodalan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Jadi sebenarnya ini kesempatan sejarah, kesempatan yang baik buat masyarakat untuk memanfaatkan. Nah, caranya ya masuk bergabung di koperasi desa atau kelurahan. Kalau di Jakarta koperasi kelurahan. Cepat Pak RT ajak masuk supaya jadi anggota koperasi atau jadi pengurus pengelola gitu. Kan Kalau warga ini juga mumpung presidennya pemihakannya sama Sedang, koperasi, menteri koperasinya apalagi. Weh, Betul. siapa ya menteri Apalagi koperasinya? Iya, Koperasi jadi Bang Ferry ini. makanya. Ya kalau warga kan perlu kesadaran keberadaannya nih, Pak Menteri. Secara tadi kan Pak Menteri bilang secara fisik udah ada beberapa, udah banyak lah. Nah, tampilan fisiknya apa sih yang bisa menjadi ciri khas koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini? Oh, yang sama aja, yang sama yang Pak RT lihat-lihat tuh. Oh, apa dari warna Itu- bangunannya merah putih? Iya, tapi kira-kira terangnya sama, Oh, yang dijual ragamnya juga banyak. Tapi itu nanti selain kesempatan jadi anggota, kan kalau kita punya 80.000 retail modern punya sendiri nih, Ya. itu isinya kalau bisa kita bikin sendiri. Isinya diproduksi oleh kita sendiri. Mau pabrik kecap masa bikin kecap nggak bisa. Saya dulu SD aja pernah belajar prakarya bikin sabun. Perasaan kita ini kelamaan jadi konsumen Pak RT. Nah sekarang Mas Taufik kita memang harus pola pikir kita juga kita rubah. Kenapa kita harus memproduksi barang sendiri? Orang pasti lakunya dijamin dijual di 80.000 retail modern yang ada di setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Belajar tuh, jadi Pak RT juga selain jadi anggota koperasi, jadi pengurus, siapa tahu ada pelaku UMKM yang ada di tetangga, di saudara, di masyarakat, di desa, kelurahan-kelurahan kalau di kota. Itu mereka bisa memproduksi apa-apa, bikin, jual sendiri. Nah itu yang pengen saya sebagai RT pengen tahu sih Pak. Tadi kan Bapak bilang sebelum digitalisasinya itu justru sektorialnya dulu. Iya. Nah kalau di tingkat RT kan Bang Taufik paling jual pop ice, jual gorengan. Nah Iya. ini kalau digiring ke koperasi jadinya bakal seperti apa Pak? Ya, jangan gini. Apakah bisa atau tidak gitu? Yang jual gorengan dikumpulin, Kumpulin. bikin koperasi gorengan namanya. Oke. Nah, koperasi gorengan ini nanti yang kita kembangin. Jangan mereka bikin gorengan sendiri-sendiri. Nah itu kan sekarang masih seperti itu. Sampai kiamat nggak dapat bantuan dari Antar lembaga warga bersaing pembiayaan. dengan Nah, gorengannya sendiri. iya. Ya. Bagaimana kemudian Kenapa? gorengan ini bisa Kenapa bersama-sama? nggak tukang gorengannya digabung bikin koperasi gorengan. Oh, Nah, koperasi gorengan itu nanti yang dibiayain Kementerian Koperasi pasti bantu tuh. Kalau ada koperasi pedagang gorengan, Pak RT harus mulai kayak gitu. Karena kalau tukang gorengan berdiri sendiri-sendiri sebagai usaha perorangan, apalagi nggak punya badan hukum, ya pasti akan begitu aja. Nah, itu kan banyak di antara teman-teman saudara-saudara kita yang bekerja di sektor kaki lima atau sektor informal adalah mereka yang notabene
tidak mendapatkan pekerjaan di desa. Itu Ya. oleh karena itu betul kata Presiden, udah kita sekarang bangun dari desa, dari kelurahan, dari bawah. Itu karena itulah jawabannya. Nah, mudah-mudahan siapa tahu nanti kalau misalkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini nanti bisa mulai beroperasional dan insya Allah operasionalnya jalan bagus, kemudian masyarakat merasakan manfaatnya, mereka pasti berbondong-bondong juga masuk, mau jadi anggota kayak, mau jadi pengelolanya, mau jadi manajer koperasinya, silakan. Bukan tidak mungkin nanti anak-anak yang muda-muda yang tadinya berasal dari desa bekerja di sektor informal di kota-kota besar bisa balik lagi, Pak. Gitu. Ya. Jadi ini jawaban sebenarnya nih. Betul. Indonesia kan ini kan luas sekali, Bang. Ya. Dengan tadi target yang juga sangat besar. Nah, ini kan ya kita tahulah bahwa masih banyak kendala-kendala yang kita Pasti. miliki kan. Ya soal listrik, soal akses internet dan sebagainya. Apalagi kan kita mau mendorong adanya transformasi digital untuk koperasi ini. Nah, tantangan apa yang Bang Ferry saat ini sedang hadapi dan kemudian bagaimana menjawab tantangan-tantangan problem-problem itu? Memang untungnya ini pekerjaan ini kerja keroyokan dari awal. Jadi untuk memulai tahap operasional itu kan nggak mungkin kita mau mengoperasionalkan koperasi desa kalau desanya nggak ada listrik. Ya. Kita mau ngomong digitalisasi gimana kalau di desanya itu nggak ada internetnya. Iya, betul. Jadi ini pekerjaan yang harus sekaligus kita rampungkan. Nah, bagian yang tersulitnya menurut saya, kita biasanya di Indonesia kebanyakan punya ego kementerian Sektor. masing-masing. Iya. Nah, sekarang dengan Perpres nomor 9 tahun 2025 ada Satgas, tambah lagi dengan Impres pembangunan fisiknya ada sekitar tambahan 6 kementerian lembaga. Jadi sekitar ada 23 kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat semua sekarang. Jadi ini memang kerja keroyokan. Nah, banyak sekali aturan-aturan yang menghambat tentang operasionalisasi ini. Contoh, misalkan baru aja nih ada nih Perpres tentang bagaimana koperasi menjadi pengecer pupuk bersubsidi. Ya. Kalau tadinya kan nggak ada. Sekarang kita lagi berusaha supaya gas LPG 3 kilo juga bisa dijual oleh koperasi-koperasi desa dan kelurahan dengan harga agen Pak RT. Harga agen. Iya. Oh ini kan yang nguasain gas LPG 3 kilo di tempatnya Pak RT juga orangnya itu juga. Pak RT. Nah, ini nggak bisa. Sekarang harus dirombak. Di jalur distribusinya dipendekin dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menurut saya kalau ini bisa direlaksasi, tahap operasionalnya akan jalan mulus. Nah, untungnya di luar dugaan sambutan dan reaksi masyarakat juga luar biasa, Mas Taufik. Jadi ini memang seperti membawa harapan baru karena setelah sekian lama macet nih, bingung kan, pekerjaan nggak ada, mau bisnis, mau pinjam duit ke bank, belum udah ditanyain agunan segala macam. Sama seperti sekarang kayak koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kalau mau konsekuen menggunakan prinsip-prinsip koperasi itu kan ada iuran pokok wajib sukarela. Tapi kalau suruh rakyat ngandelin iuran pokok wajib sukarela, mungkin 50 tahun lagi tuh baru kekumpul duit banyak. Nah, oleh Presiden nggak bisa. Inilah peran negara terlibat untuk membukakan akses. Jadi setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dikasih fasilitas 3 miliar yang nanti akan terdiri dari bangunan fisiknya, kemudian nanti modal kerja dan barang-barangnya disediain oleh pemerintah termasuk kendaraan untuk operasional yang akan memperlancar arus mobilitas barang-barang dari kelurahan atau dari desa keluar ataupun dari luar ke desa-desa. Jadi ini memang Presiden sendiri yang punya rencana dan beliau udah sampai ke hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, saya tinggal kerja sampai dengan targetnya, insya Allah bulan Maret itu bisa mulai operasional. Jadi tahun depan ini Pak RT. Amin. Tahun depan Pak. Udah ngeri Pak RT, banyak banget. Gitu. Nah, tetapi juga di luar itu, kita dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih fungsinya ada 3. 1 sebagai penyalur barang-barang dan menjual barang-barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Yang kedua, Koperasi Desa berfungsi sebagai off-taker untuk menampung hasil produk masyarakat, baik di desa maupun kelurahan. Apakah itu tanaman pangan, apakah itu hortikultura. Hortikultura itu maksudnya buah-buahan dan sayuran, atau perkebunan, peternakan, perikanan, atau bisa jadi kuliner.
kerajinan dan lain sebagainya. Jadi kalau di tempat Bapak tadi konteksnya saya bilang coba tuh produk-produk kerajinan atau kuliner yang itu dikembangkan jadi skalanya yang lebih bagus. Ini kesempatannya. Nah, koperasi desa juga fungsinya yang ketiga bisa menjadi instrumen terbawah jika ada program-program dari pemerintah pusat, subsidi maupun yang lain-lainnya itu bisa langsung diterima secara lebih tepat sasaran. Karena banyak sekali juga program-program subsidi yang kurang tepat sasaran kan, Mas Taufik kan tahu sendiri juga gitu. Kalau di warga saya juga kan banyak Gen Z nih, Pak Menteri. Itu keterlibatan Gen Z dalam hal koperasi ini bagaimana Pak? Saya Biar waktu terajak awal, gitu. Apalagi ini juga, Bang, saya menyambung ini. Ini kan anak-anak muda sekarang kan melihat, ini koperasi ini orang tua lah Jadul, gitu. Jadul gitu kan. Nah, gimana caranya nih? Karena kan tadi kan berapa 40% itu ya. 45%. 45% anak muda. Nah, ini kan juga semangat perkoperasian ini juga harus Jadi muncul ya memang anak muda. kita nih ngelawan mainstream. Ya. Pertama, pendidikan koperasi itu udah nggak ada lagi di sekolah-sekolah. Dulu saya masih belajar tuh. Terus SMP. kemudian yang kedua, yang menjadi idola anak muda ini perusahaan. Iya. Nah, tapi juga di sisi yang lain kita kan juga waktu awal kita di Kementerian Koperasi kita ada mau melakukan rebranding. Kita mau bawa influencer atau pakai duta yang paling keren, paling terkenal lah. Tapi ternyata setelah ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, rasanya sih semua orang sekarang ngomongin koperasi kok. Dan mulai sedikit demi sedikit banyak anak muda yang tergerak untuk curious lebih tahu tuh apa sih koperasi. Gitu. Nah, makanya sekarang ketika mereka disadarkan, koperasi itu kalau di luar negeri itu kalau di Jalan Sudirmannya gitu di luar negeri itu pasti di antara gedung-gedung itu punyanya koperasi. Di kita aja tuh satu nyangkut GKBI itu. Tapi kalau di luar negeri itu koperasi keren-keren. Oh iya. Yang FC Barcelona itu koperasi. Koperasi Barcelona. Weh. Iya, Frisian Flag, susu itu koperasi. Terus kemudian Fonterra di peternakan di Selandia Baru itu juga Rabobank itu koperasi. Jadi koperasi itu sebenarnya keren. Nah, tapi daripada kita berbusa-busa jelasin nih ke anak Gen Z atau milenial, lebih baik kita bangun dulu aja. Udah kita kerja aja dulu sekarang. Tahun depan insya Allah kebangun. Orang tuh mulai ngeliat ntar kalau udah kelihatan fisiknya nggak usah diajarin lagi. Anak muda sih ya anak muda butuh itunya. Betul. Apalagi sekarang kan ada istilah tuh FOMO ya, kalau ikut tren gitu. Kalau misalnya udah terlihat gitu ya pelan-pelan mungkin anak muda akan melihat, wah kalau nggak ikut koperasi nggak keren kan gitu. Kemarin waktu kita ngerekrut 8 ribuan tenaga bisnis asisten itu yang daftar banyak banget. Itu menjadi indikator bahwa sebenarnya koperasi oke kok ketika mereka tahu tuh. Gitu. Jadi itu terpaksa kita tutup karena meludak tuh. Jadi memang ada masalah itu. Tapi yang terpenting adalah sekarang sebenarnya koperasi itu kita bangunan, makanya benar Presiden beliau ingin membuat standarnya yang bisa itu nanti dikelola. Kalau sembarangan nggak bisa. Beliau kan lama tinggal di Eropa. Beliau lihat koperasi-koperasi di luar negeri itu bagus, standarnya bagus. Makanya nanti gerai sembakonya akan dikelola retail modern, gudangnya juga akan dikelola melalui sistem pergudangan atau warehouse yang bagus. Lembaga keuangan mikronya untuk bantu. Kan lembaga keuangan mikro kan gini Mas Taufik, kan ngalahin pinjol, rentenir gitu tuh nggak bisa pakai fatwa MUI atau apa kayak gitu. Kan yang terpenting adalah memberi pilihan di lapangan supaya masyarakat punya pilihan. Kalau masyarakat tetangganya PRT gitu, butuh uang anak sekolah, ini apa, terus nggak ada lembaga keuangan alternatif gitu, balik lagi ke situ lagi gitu. Debt collectornya nagihnya ke rumah saya dulu itu. Pak RT lagi yang nanyain warga itu. Bener nggak nih warganya di sini Pak? Dengan lembaga keuangan mikro ini, Pak RT, itu diharapkan nanti masyarakat punya pilihan. Itu dia. Gitu. Jadi insya Allah lah ini banyak. Terus nanti akan ada apotek dan klinik desa. Ini juga kan sekarang ngandelin puskesmas. Puskesmas itu di kecamatan Mas Taufik. Nah di desa kelurahan baru mati orang kalau sakit tuh. Betul. Nah dan
harus dipaksakan sekarang tindakan preventif. Jadi pengecekan gula darah, yang paling gampang lah kan pengecekan gula darah apa gitu, tensi buat ibu-ibu hamil, orang tua lanjut usia, tuh sekarang harus bisa dibantu tuh mereka. Nah, program-program yang lain Bapak tuh kan sekolah rakyat itu menampung anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa mendapatkan hak belajar, kemudian hak untuk mendapatkan kesempatan bersekolah, kemudian program makan bergizi gratis adalah untuk menurunkan angka stunting dan lain sebagainya. Tapi itu adalah penerjemahan Presiden terhadap pasal 34 dari Undang-Undang 45. Tapi kalau koperasi ini, termasuk koperasi desa ini, adalah penerjemahan Presiden terhadap pasal 33. Yang menurut saya pasal 33 ini harus kita jaga nih. Karena disinilah sebenarnya rohnya ekonomi kita, rohnya bangsa kita. Karena kalau ini dikutak-kutik, memang saya udah tadi sempat kita obrolin juga, ini sakral untuk kita pertahankan. Karena disinilah sebenarnya prinsip-prinsip perekonomian kita itu di sini. Kita nggak bisa dipaksakan untuk menjadi negara yang terlalu memberikan kesempatan kepada private sector atau perusahaan-perusahaan jadi terlalu besar. Harus karena ada nanti, negara ya. Iya, kan harus tetap adil. Private sector atau badan usaha swasta boleh, tapi BUMN juga harus gede, koperasi juga harus gede. Presiden pengen semuanya gede, jadi jangan satu ninggalin yang lain-lainnya. Ini kita harus tumbuh bersama, berkembang bersama, dan sejahtera bersama gitu Pak RT. Kalau ini kan enggak, Pak RT. Iya. Jadi program koperasi ini memang harus didukung oleh semua pihak ya. Iya. Mulai dari kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah, itu kan juga menjadi hal yang sentral dan penting. Juga termasuk kelompok-kelompok masyarakat ya. Itu juga harus bersama-sama kita memberikan dukungan kepada kementerian kalau menurut saya sih koperasi. Presiden ini kalau menurut saya bukan hanya sekedar program strategis nasional. Kalau menurut pendapat saya itu keinginan Presiden untuk mengembalikan arah sistem dan praktek kita yang terlalu neoliberal ini, terlalu diserahkan ke mekanisme pasar bebas ini, dikembalikan lagi oleh Presiden sesuai dengan kitahnya, sesuai dengan konstitusinya. Apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Kan Mas Taufik lebih tahu tentang bagaimana tuh dinamika relasi yang terjadi ketika membicarakan pasal 33. Saya dengar katanya dulu pernah ada upaya untuk menghilangkan pasal 33, kemudian oleh konstituante, kemudian dikembalikan lagi pasal 33, kemudian dalam perubahan reformasi kemarin disusupkan tambahan ayat di ayat keempatnya yang menjadi sebenarnya pintu masuk dari privatisasi dan liberalisasi. Jadi memang ini harus ada upaya juga untuk menjaga supaya koperasi bisa berkembang. Karena saya yakin Mas Taufik, Pak RT, ada pihak-pihak yang nggak senang juga koperasi ini gede. Wah, siapa tuh? Ya, karena tersaingi kan jadi. Iya. Kebebasan itu tersaingi, kebebasan pasar. Jadi, tapi inilah bentuk keadilan ekonomi kita. Kalau arenanya adil, saya rasa sih semua pihak boleh dong punya kesempatan yang sama. Gitu. Baik, Pak Menteri. Saya ingin ada kalimat penutup dari Pak Menteri, satu kalimat pesan kepada masyarakat ya terkait dengan semangat koperasi yang ingin didorong oleh Kementerian Perkoperasian ini. Kalau menurut saya ini adalah kesempatan buat masyarakat Indonesia untuk membesarkan kembali koperasi. Ini bukan sekedar program prioritas, tapi ini adalah sebuah gerakan negara. Karena semua unsur harus punya semangat yang sama, bukan tugasnya Kementerian Koperasi saja, karena ini tugasnya kita semua untuk mengembalikan lagi arah dan relnya ekonomi kita sesuai dengan konstitusi. Yang kedua adalah bisa jadi ini kesempatan sejarah kita mendapatkan waktu untuk ikut mendukung, menuntaskan yang dulu pernah dicita-citakan oleh para pendiri Republik, oleh tokoh-tokoh koperasi. Mungkin ini sekarang waktunya Pak RT. Momennya nih Pak. Jadi kalau Pak RT dukung koperasi desa kelurahan ini,
insya Allah masuk surga, Pak. Amin. Karena ini jihadnya ekonomi kita, membebaskan orang desa dari hutang, dari jeritan rentenir, pinjol, itu, Pak. itu pahalanya gede banget, Pak RT. Insya Gitu. Allah. Dan saya berharap, saya juga mumpung pas di Kementerian Koperasi, saya memang menganggap berkah lah mendapatkan Mudah-mudahan, dan amin. kehormatan saya bisa ikut membantu cita-cita Presiden sebagai bagian dari tanggung jawab kita menuntaskan cita-citanya pendiri Republik ini. Gitu, Luar Mas Taufik. biasa. Baik. Ini adalah jihad juga dari Bang Ferry kepada bangsa ini. Kita Ya, harapkan minta bisa berjalan doanya dengan sehat, lancar. lancar. Amin. Baik, terima kasih Bang Ferry atas bincang-bincang kita. Mudah-mudahan Sama-sama. apa yang kita diskusikan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa memberikan dukungan sepenuh-penuhnya pada program-program dari Kementerian Koperasi. Dan sekali lagi ini tidak bisa dikerjakan sendiri, tentu Iya. butuh juga tadi keroyokan bersama itu Iya. tadi. Oleh karena itulah maka masyarakat yang dari podcast dari Open Minded kita berharap apa yang dikerjakan oleh Kementerian Koperasi ini kita dukung bersama-sama sehingga ini kita semua akan menjadi bagian dari sejarah kita membangun kembali perekonomian Indonesia sesuai dengan cita-cita dari pendiri bangsa karena kita meyakini apabila kita menjalankan perekonomian Indonesia ini dengan dasar koperasi maka perekonomian kita akan hidup dan kuat karena apa? Karena semuanya berasal dari rakyat untuk rakyat dan dikerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan terus berhasil untuk Kementerian Mohon Koperasi. doa. Amin. Nah, mohon doanya juga Pak RT. Ya, warga mendukung lah pokoknya. Karena biar pintu langit terbuka juga. Amin. Baik, terima kasih Bang Ferry Sama-sama. atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Iya, terima kasih juga diundang nih. Nah, Taufik ya. Baik. Pak RT, Pak Menteri. salam buat Warganya. warga. Ya, sampaikan.